Pak Ustaz, berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis berbicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun itu zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama. Ya, iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tapi kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal di dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ada Al-Qiyamah, surah ke-75, ada yaumul akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Seorang Arab bertanya pada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Masya Allah. Maka ditanya oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk sa'ah itu? La'ala sa'ah takunu qariba. Jangan-jangan saat kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil saya wafat. Karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ditanyakanlah kemudian an amarat, ya apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini mungkin yang dimaksudkan oleh penanya berikut ini. Ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, pasanya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka mulai muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Jadi kata khalifah, khilafah ya, punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan. Tapi arti esensinya, khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru ma'mur, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur anda, itu isyarat dari Allah. Berapa dari sekian usia anda sekarang yang sudah bermanfaat? Lisan anda, pandangan anda, mata anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik.
Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid. Innama ya'muru masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini. Ya, maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya, apa yang sudah kita siapkan untuk